Assalamualaikum ya teman-teman ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Ya, kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rezeki kepada kita selama ini, dan insyaallah semoga kita istiqomah untuk selalu belajar ya teman-teman ya. Apalagi di era digital sekarang ini banyak sekali produk-produk digital yang bisa kita jual. Kemudian sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW ya, yang kita tunggu syafaat-syafaatnya beliau ya, yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup ya, desain digital produk ya. Nantinya akan saya berikan materi secara step by step. Nanti teman-teman bisa langsung praktekkan langsung ya. Dan teman-teman nantinya juga nggak akan bingung karena materi dari grup ini adalah berupa video-video seperti ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa akses kapanpun melalui link YouTube ya teman-teman ya. Ya, kemudian sedikit kronolog aja ya teman-teman ya. Jadi kita hidup di era digitalisasi sekarang ini. Jadi apapun bisa digitaliskan gitu, bisa dijual gitu. Ya, contoh banyak sekali digital produk itu ya. Kalau kita lihat dulu ya digital produk. Nah, kalau kita lihat produk itu kan biasanya kan berupa fisik ya teman-teman ya. Kayak contohnya jual power bank ya, kemudian jual makanan, itu kan produk ya teman-teman. Tapi ada kata-kata digitalnya, maka produk itu harus didigitalisasikan ya. Harus difokuskan kepada diupload di internet misalnya itu ya teman-teman. Jadi contohnya teman-teman misalnya membuat buku, nah, produknya buku. Nah, tapi kalau produk digital itu berarti file mentahannya teman-teman ya. Nah, ibaratnya kayak PDF-nya gitu teman-teman. Nah, itu PDF yang dijual. Nah, kemudian contoh lain, misalnya buku bergambar teman-teman ya. Buku bergambar maka ada file mentahannya berupa PDF ya, worksheet misalnya itu. Nah, maka itu yang dijual teman-teman ya. Jadi kadang orang-orang itu ketika dia contohnya membeli buku, maka dia akan membeli buku itu hanya sekali. Nah, ketika rusak, hilang, maka dia akan beli lagi. Nah, untuk digital produk ini ya, jadi si pembeli atau customer itu bisa mencetak ulang berkali-kali, nggak perlu bayar lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, itu secara gampangnya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita masuk di digital produk seperti ini ya, di dunia digital produk, maka kita harus menentukan niche-nya kita dulu. Apa itu niche? Nah, gampangannya menurut saya itu niche itu adalah passion-nya kita. Nah, tentukan dulu passion-nya kita itu ada di bidang apa. Ya, contoh misalnya teman-teman punya niche itu ya desain grafis misalnya itu ya, maka expertlah di bidang itu gitu. Kemudian contoh lain misalnya fotografi. Nah, maka teman-teman harus expert di bidang itu juga gitu. Kemudian bagaimana cara marketing misalnya itu, maka teman-teman harus fokus di situ ya. Jangan kemudian teman-teman melahap semua. Oh, aku harus buka kelas namanya digital marketing, kemudian digital produk, kemudian desain grafis. Itu nanti teman-teman akan kesusahan sendiri untuk mengatur time manajemennya gitu ya teman-teman ya. Jadi tentukan dulu niche-nya teman-teman itu di apa dulu. Maka untuk produk itu nanti akan ngikutin teman-teman ya. Nah, oh ya, kemudian nantinya teman-teman bisa mengakses videonya itu step by step ya teman-teman ya. Jadi biar nggak bingung ya, biar nanti langsung bisa dipraktekkan. Jika ada pertanyaan nanti langsung tanyakan aja di grup ya teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk pembukaannya. Nanti insyaallah langsung masuk ke materi ya teman-teman ya. Nah, kemudian disclaimer dulu ya teman-teman ya. Jadi saya ini pun juga merekam ya, kemudian nanti materinya juga lewat HP semua ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung, wah aku belum punya laptop atau iPad atau tab itu, enggak. Jadi kita pakai HP dulu aja bisa teman-teman ya. Manfaatkan dulu HP-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi saya pun juga pakai HP, nanti juga aplikasinya gratisan semua ya. Jadi teman-teman nggak perlu langsung pro gitu ya, pakai Canva Pro, pakai CapCut Pro, pakai apapun itulah yang langsung berbayar, enggak, pakai gratisan dulu ya. Jadi manfaatkan dulu yang gratisan, nanti kalau teman-teman udah terbiasa, sudah
mulai paham fitur-fiturnya, nanti teman-teman bisa upgrade sendirilah gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan langsung ke video berikutnya. Barakallahu fikum.